Selamat sore teman-teman. Eh, Selamat sore guys. Kita kembali lagi di acaranya Jumat Nyore. Nah jadi kita udah 1 minggu atau baru 1 kali minggu lalu kita tidak ngadain Jumat Nyore. Nah kali ini kita akan ngadain lagi Jumat Nyore dengan tema ngobrol bareng atau ngobrol santai bareng teman-teman trans yang ada di eh, Bogor. Nah, kebetulan teman-teman kita ini adalah mereka bekerja sebagai CBS yang ada di daerah wilayah kota dan kabupaten Bogor. Kita akan ngobrol bareng sama Kak Regi dan Kak Bunga nanti. Oh, ini Kak Regi sudah datang, kita langsung aja ya. Kita undang Kak Reginya. Mana nih Kak Regi? Reginya tahu nih. Jadi hari ini juga kita akan Yayasan Lekas akan bagi-bagi hadiah lagi nih, giveaway gitu. Nah, jadi buat kalian yang aktif selama join di IG Live-nya ya, Yayasan Lekas memberikan memberikan pertanyaan, tapi tidak melenceng ya pertanyaannya. Maksudnya boleh bertanya dengan eh, tema-tema yang akan kita bahas. Maksudnya tentang soal trans gitu. Nanti teman-teman Kak Regi dan Kak Bunga nanti akan bantu jawab gitu. Mana nih Kak Regi kok belum masuk ya Kak Regi? Kak Regi, kita sambil nunggu ya. Kalau orang baik, kita sambil nunggu Kak Regi dan Kak Bunga. Nah, gimana kabar ini teman-teman yang pasti kemarin nunggu-nunggu ya di acara kegiatan Jumat Nyore karena memang minggu kemarin kita banyak banget kegiatan, jadi kegiatan kemarin di minggu yang lalu kita nggak ngadain eh, Jumat Nyore atau kegiatan Jumat Nyore seperti sekarang ini. Nah, kali ini kita akan bagi-bagi hadiah lagi dari Yayasan Lekas bersama berupa handuk serbaguna. Cila handuk serbaguna. Hai kakak, hai Arif. Hai Arif, makasih ya Arif sudah join. Ini Regi mana ya? Regi kok nggak bisa diundang ya? Halo, wah kamu udah datang nih. Regi kok nggak bisa di ini ya? Regi gimana ini Regi? Coba lagi kakak. Udah aku coba sih nih Regi. Kita sambil nunggu Kak Regi ya. Nah, halo Kak Regi. Wah, Halo, halo. Oh hai, wow rambutnya keren banget ya Kak Regi. Wow, Kak Bunga cantik kali. Hai Kak Bunga cantik banget katanya tuh. Kak Bunga, hai dulu dong tuh. Udah ada yang nyapa. Hai semuanya, apa kabar? Ada kumisnya Kak Bunga. Lucu banget kumisnya itu. Oh iya, Kak Bunga sama Kak Regi hai udah tahu ya. BTS, kabar? Ini Udah aja tahu kak. ya kegiatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi sambil nunggu, sambil menyambut weekend besok ya. Besok udah weekend kan. Jadi hari ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Karena kan juga udah sore kan. Jadi tapi aku mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang udah join di acara IG Live ini, nanti Yayasan Lekas akan bagi-bagi hadiah. Keren gak tuh Kak Bunga sama Kak Regi? Keren ya? Iya, apa sih hadiahnya? Penasaran deh. Hadiahnya pokoknya keren deh, pokoknya tapi syaratnya adalah teman-teman yang ikut join boleh nanya sesuatu gitu kan. Nanti eh, Regi dan Bunga bisa bantu jawab dari pertanyaan yang mereka pertanyakan di kolom komentar. Kayak gitu. Nah, Kak Bunga, kita kan hari ini ngomongin tentang soal trans gitu ya, soal trans. Tapi sebelum ini kan teman yang ikut join di sini kan belum begitu kenal nih
Bunga ini siapa dan Regi ini siapa. Boleh dong memperkenalkan diri dulu ya. Boleh kakak. Ada yang bilang tuh apa sih kak hadiahnya katanya gitu. Kayaknya nanti ya Arif ya. Mungkin dari Kak Bunga dulu deh, perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih buat MC-nya yang fenomenal Ya, halo teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Bunga Mukherjee. Kalian bisa panggil kakak aja, kalaupun nggak nyaman ya. Kalau misalnya kalian untuk menyebutkan nama atau apa, panggil kakak aja. Saat ini saya bergabung di Yayasan Lekas. Sebenarnya dari tahun 2018 sih, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya di Yayasan Lekas sebagai petugas lapangan untuk teman-teman trans wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih sekali ya. Oh, jadi TBS ya di Ya, Kabupaten Bogor, community tapi based support untuk teman-teman trans. untuk teman-teman trans di Kabupaten Bogor ya. Nih, buat teman-teman trans di Kabupaten Bogor yang mau melakukan tes HIV itu bisa langsung hubungi Kak Bunga. Atau yang belum follow Kak Bunga silakan follow, DM. Nanti Kak Bunga akan bantu jadwal dan hari apa saja dan jam berapa saja di daerah kabupaten itu untuk akses tes HIV. Kayak gitu ya Kak Bunga ya. Embera. Beneran cantik. Kalau gitu kita langsung ke Kak Regi. Kak Regi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, hai. Selamat sore. Oh, selamat sore, Kedengarannya Kak. Kedengaran Kak Regi. Ya, boleh perkenalkan diri aja dulu. Hai guys, perkenalkan saya Regi. Sama aja saya seperti Bunga. Saat ini saya masih dipercayai sama Yayasan Lekas dari tahun 2019 sampai saat ini. Sampai saat ini saya sebagai petugas lapangan juga untuk teman-teman transpuan untuk wilayah Kota Bogor ya guys. Udah gitu aja. Terima kasih Regi. Nah, kan dari tadi Kak Bunga dan Regi ini adalah memperkenalkan diri sebagai CBS di daerah wilayah kota dan kabupaten Bogor. Nah, aku mau nanya, di daerah wilayah kalian ini ada berapa CBS untuk teman-teman trans? Ya, boleh. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Bogor itu the one and only hanya satu. Ya bisa menghubungi saya. Kalau teman-teman sih biasanya ngebecandainnya aku sebagai Ade Yasin ya karena memegang satu wilayah Kabupaten Bogor. Jadi untuk kecamatannya itu ada 40 kecamatan dan ada 101 puskesmas yang bisa diakses sama teman-teman trans gitu. Baik itu mau tahu informasi tentang tes HIV ataupun mau konsultasi tentang hormonal treatment itu bisa japri ke saya di wilayah Kabupaten Bogor. Wah, berarti memang benar sih julukan itu memang pantas buat Bunga ya, karena wilayah kabupaten yang dari ujung ke ujung tadi Bunga sampaikan ada 40 kecamatan sampai 100 lebih puskesmas yang diakses sama Bunga sendiri. Wah itu salut lah ya, pokoknya dari ujung ke ujung loh ya kabupaten. Jadi anggap aja memang bupatinya Yayasan Lekas kali ya kalau gitu ya. Bisa seperti itu ya. Nah kalau Kak Regi gimana? Kak Regi juga sebagai wali kotanya Kota Bogor atau gimana? Iya, sama aku juga saat ini memegang di wilayah Kota Bogor. Ini untuk wilayah Kota Bogor. Kalau ada teman-teman yang mau tes HIV ya bisa untuk WA saya atau telepon saya. Kalau misalkan ada yang dekat dengan wilayahnya, pasti ke puskesmas setempat gitu.
Jadi Kare itu memegang sama memegang wilayah Bogor Kota berarti ya, Bogor teman-teman ya. puskesmasnya itu apa dari wilayah Kota Bogor itu kan ada 25 kecamatan ya kalau nggak salah, apa 26 gitu. Puskesmasnya pun juga ada 26 26 ya. Nah, di wilayah Kota teman-teman, Bogor. buat teman-teman yang mau wilayah kabupaten, kalian bisa hubungi mereka nih. Atau kalau kalian belum follow, bisa follow juga. Nah, kita kan mau ngomongin soal trans nih ya. Aku mau nanya dong, masyarakat sekitar kalian bagaimana? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa stigma terhadap trans itu ada. Kira stigma itu bagaimana cara menyikapi seperti itu? Boleh Kak gitu mungkin? Ya, halo. Masih Kalau untuk kedengeran? di daerah Karena tadi pertanyaannya rada nge-freeze. Oh, untuk di daerah Depok ya ada juga petugasnya juga kakak siapa itu? gini, aku ngasih pertanyaan ini ya, nanya lagi. Lagi Ibu Pri. Jadi gini, kan terkait stigma masyarakat di lingkungan, gitu, di lingkungan teman-teman sekitar, bagaimana teman-teman cara menghadapi itu mungkin boleh Kak Regi dulu jawab. Putus-putus pi suaranya. Kak Bunga gimana? Suaraku putus-putus Iya. nggak? Udah rada enggak sih kalau tadi nge-freeze. Ya mungkin saya bisa bantu jawab pertanyaan hostnya. Yang pertama dulu ya, terkait stigma di masyarakat untuk teman-teman trans ya. Untuk saat ini mungkin stigma diskriminasi itu masih muncul di kalangan masyarakat terhadap transpuan gitu. Karena kenapa? Karena walaupun teman-teman yang udah terkapasitasi, udah berdaya, udah mengikuti pelatihan yang diberikan oleh yayasan ataupun organisasi di daerah gitu, tapi ada karena banyak itu wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor itu kan banyak transpuannya gitu. Jadi sampai saat ini kayak transfer ilmunya itu kan belum merata. Jadi mereka masih kayak menganggap bahwa menjadi trans itu berdosa, terus menjadi trans itu menjadi momok masyarakat, terus menjadi trans itu kayak sebagai pembawa bencana alam gitu ya, karena trans itu sendiri masuk dalam identitas yang dinamakan LGBT gitu ya. Jadi masih banyak yang kayak ngapain sih lu jadi trans gitu, lu kan hanya membawa aib gitu, hanya moral lu tuh masih dianggap identitas itu sebagai contoh moral yang buruk gitu. Padahal kan banyak teman-teman juga yang udah terkapasitasi dan mereka mengikuti pemberdayaan, dan itu kalaupun kitanya bisa fight, bisa melawan itu, bisa memperjuangkan ilmu yang kita dapat gitu, kayak seperti mengikuti pelatihan Sogi SC. Nah, paling di sini belum pada tahu ya Sogi SC itu apa. Nah, itu pasti stigma terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya untuk bisa memperbaiki diri kita di lingkungan gitu. Jadi kita masih bisa bisa membangun stigma dan diskriminasi. Ya harus ini harus kebutuhan teman-teman transpuan itu harus dipenuhi gitu. Misalkan kebutuhan tentang tentang HAM-nya atau apanya gitu mah, biar biar pada paham. Jadi teman-teman transpuan itu jadi biar nggak mendapatkan stigma lagi atau diskriminasi dengan orang lain atau gimana. Harus lebih mengedukasikan lagi kali ya ke teman-teman
biji gitu. Banyak sekali yang di kota Bogor juga. Kepada Baru semalam oleh bunga keluar banyak yang rempong sampai tiji-tiji dilemparin pakai botol. Wah, itu kalau misalnya kata Kak Regi ada teman-teman di pakai botol, gimana? Atau di Aku pun juga sih sempat ke teman-teman kalau misalnya suka mendapatkan perilaku kekerasan maupun terhadap sama tamunya atau ini gitu, kita juga bisa siap untuk bantu. Kan di yayasan kita kan ada tim AEO-nya juga gitu untuk membantu teman-teman komunitas yang yang mendapatkan kekerasan gitu. Bisa jadi dibantu, kalau ada di sini. Kenapa Kak? Saya berarti kalau bunga itu orang berikan ini orang sama sebenarnya. Nah jadi kalau orang berikan kepada trans kritis gitu. Jadi teman-teman ini mendapatkan masalah perilaku. Jadi kalau itu supaya berani untuk melaporkan, kayak gitu ya Pak ya. Ya, jadi dan di Yayasan Lekas itu ada tim untuk penanganan kasus gitu ya. Ya boleh buat teman-teman yang lagi ini, khususnya buat teman-teman TG atau warganya yang lagi kalau misalkan ada kekerasan bisa kok dibantu dengan kami. Kalau mau laporkan boleh hubungi saja nanti. Aku undang mau tanya ini kan teman-teman ini Bunga dan ini kan salah satu petugas lapangan ya untuk kan keadaan kita lagi kurang baik gitu kan, keadaan pandemi ini masih setiap bersama gitu. Nah teman-teman ini masuk ke lapangan ya sih, ke hotspot itu, terus apa yang selama ini atau selama pandemi ini teman-teman temukan kendala di lapangannya seperti apa? Ya. Boleh Bunga? Karena apa ya, kita ngomongin terkait pengalaman sebagai trans gitu. Nah, ada yang bilang apa sih kalau misalnya teman-teman trans bilang gitu, kalau misalnya kita belum terjun ke hotspot atau ke pangkalan itu belum trans gitu, belum menjadi waria gitu ya. Karena teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang seperti kayak mendapatkan kekerasan, mendapatkan stigma langsung gitu. Itu lebih banyak di hotspot langsung. Karena apa? Karena di situ kita bertemu dengan berbagai macam orang, baik itu kadang ada WPS-nya, wanita pekerja seks gitu, ada hemong kucingnya juga, kadang-kadang ada yang datang gitu sekedar main. Dan terlebihnya itu teman-teman trans yang benar-benar pekerja seks langsung ya, yang di hotspot gitu, mereka udah menjadi tempat mereka untuk mencari nafkah gitu di situ. Dan pengalaman hidup trans itu pasti terasa itu di situ, yang seperti kayak dilemparin batu, terus dibawain parang gitu, sampai pengalaman saya sendiri terjun ke hotspot itu pernah sampai berantem sama penguasa di situ, kayak premannya ataupun orang yang ngaku-ngaku menjadi preman untuk menguasai wilayah di situ. Dan kami sampai perang loh, sampai rebut-rebutan kayak linggis kayak gitu untuk mempertahankan si hotspot tersebut gitu. Nah, itu pengalaman sangat berharga sih sebagai trans, yang tidak bisa didapatkan sama trans yang sekarang udah mulai coming out banyak gitu ya, di media sosial di mana gitu. Bahkan pengalaman di luar hotspot itu mereka belum bisa dapatkan seperti di hotspot gitu. Dan walaupun kasus kekerasan ya sama aja, kasus kekerasan misalnya
media sosial itu juga untuk sekarang ini banyak juga teman-teman trans yang kayak dibunuh setelah dia kencan atau apa gitu. Itu kan banyak kasusnya juga ya. Nah itu menjadi pemacu kita sebagai yang sudah aktif gitu ya, yang sudah aktif di organisasi, di LSM gitu, seperti itu. Kita yang harus ngasih informasi yang benar-benar valid untuk teman-teman agar teman-teman mau gitu melaporkan. Setidaknya mereka sadar dulu bahwa apa yang mereka rasakan itu bentuk kekerasan. Jadi mendorong teman-teman trans untuk berani melakukan baik itu kekerasan secara kekerasan fisik ataupun kekerasan non fisik gitu ya. Jadi memang benar ya, apa sih teman-teman trans ini yang banyak jadi korban, dan itu kadang-kadang mereka Karegi, Iya, tambahan. Ngepris ya? Yang ngepris punya apa atau punya siapa? Ngepris. Soalnya kalau di kayaknya soalnya kalau di aku ini semuanya ngepris sih. Punya aku bagus. Di Karegi ya. Kalau di aku mah putus-putus suaranya, Kak. Dia putus-putus ya. Pakai headset ya, mungkin karena kejauhan. Enggak. Atau mungkin buat teman-teman yang ikut join, boleh kalau mau bertanya tentang tapi trans gitu ya. Kampung dari juga, bener juga Mak. Gini Mak, kadang-kadang kebanyakannya teman-teman transpuan itu ya kalau misalnya mendapatkan kekerasan gitu ya, baik itu mau di pangkalannya lagi ini sama preman-preman atau suka banyak ormas-ormas gitu ya. Kadang-kadang kita nggak mau dilaporkan karena mungkin ketakutan kehilangan tempatnya gitu. Kalau misalkan dilaporkan, ntar yang ada malah ditutup seperti pangkalannya atau gimana gitu. Yang tahu aku itu ya. Soalnya kalau tapi sama teman lagi gitu, baru aku gue laporin katanya gitu. Tapi ada tempat ini nggak sih, baik di kota ataupun kabupaten, ada tempat perlindungan nggak buat teman-teman trans yang dia mengalami kekerasan, kayak tempat pemulihan atau apa gitu di kota atau kabupaten, ada nggak sih untuk teman-teman trans? Untuk apa Kak? Untuk teman-teman, untuk tempat. Suara bunga nggak ada. Suara bunganya nggak ada suaranya. Bunga suara nggak ada suaranya. Halo, maaf ke mute. Nah, iya. Udah. Maksudnya maksud host tadi yang ditanyakan itu rumah aman mungkin ya. Nah untuk ya rumah aman ya. Ya untuk rumah aman sendiri di kota atau di kabupaten itu kan belum tersedia gitu. Tapi untuk melaporkan untuk kayak penanganan kasusnya itu ada beberapa jaringan organisasi seperti LBH Masyarakat, terus Yayasan Satu Keadilan, itu mereka terbuka banget untuk komunitas agar bisa minimal mereka mau melaporkan, mau mengusut kasusnya itu mereka welcome kok, terbuka untuk teman-teman, bahkan bukan untuk teman-teman trans aja ya, tapi teman-teman LGBTIQ juga mereka bisa mengakses itu gitu. Dan ada beberapa juga teman-teman paralegal yang udah mendapatkan kapasitas juga dan bisa menangani kasus-kasus yang teman-teman transpuan alami gitu. Oke. Jadi memang ada lembaga rujukan juga gitu ya untuk teman-teman trans ataupun teman-teman LGBT ya. Kak Regi ada tambahan mungkin, Kak Regi? Kayaknya Kak Regi lagi enak makan apa sih itu? Ini lagi makan cireng. Kak Regi ada tambahan kah? Mau guys? Mau menginfokan, siapa tahu ada di sini ada teman-teman transpuan yang dari dari kota Bogor,
dari Kota Bogor. Kebetulan saat ini untuk Kementerian Kemendagri itu buat teman-teman transpuan yang tidak memiliki KTP. Karegi agak berisik ya. Karegi berisik banget gitu. Jangan berisik di. Jangan berisik dulu. Oke. Ya, Karegi bisa KTP ya. Terus gimana itu? Ya, kemarin kan sempat ada info waktu kemarin kan katanya kalau misalnya teman-teman transpuan itu nggak punya KTP, itu akan bisa untuk dibuatkan KTP tapi KTP-nya KTP Bogor, maupun dia orang aslinya dari mana, dari luar kota maupun dari Sukabumi tapi tinggalnya di Kota Bogor, itu bisa akan dibuatkan. Tapi untuk saat ini itu bahwa di Dukcapil itu membatasi dulu sekarang itu, dan harus ada surat keterangan domisili dari RT setempat gitu. Oh, jadi itu untuk itu terbuka buat teman-teman trans yang tidak memiliki KTP ataupun balik nama atau kayak gimana, Kak? Atau hanya untuk teman-teman yang belum punya KTP? Sebenarnya waktu itu aku baca di surat Kemendagrinya itu boleh untuk mengganti nama, tapi harus melakukan dulu ke pengadilan. Sidang. Oke, sidang ya, sidang balik nama gitu ya. Berarti kalau misalkan sidang balik nama, berarti kan harus merubah akte kelahiran ya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau membuat KTP atau mungkin KTP-nya hilang atau lupa, itu bisa melaporkan ke Karegi, seperti itu. Atau gimana, Kak? Boleh. Boleh. Ya, kalau misalnya orang untuk Kota Bogor ya, untuk di apa yang tinggal di Kota Bogor. Misalkan orang itu aslinya dari Sukabumi, tapi dia belum punya KTP, ingin dibuatkan KTP, bisa. Yang penting asal pakai alamat yang ngontrak di Kota Bogor, terus meminta surat dari RT seperti domisili gitu. Domisili ya. Berarti berlaku buat siapa saja teman-teman trans yang dikhususkan tinggal di Kota Bogor ya, dengan catatan membawa surat domisili Kota Bogor. Kalau untuk di kabupaten gimana, Bunga? Kalau untuk di kabupaten ada nggak sih teman-teman untuk bisa mengakses ini untuk KTP? Ya, untuk saat ini untuk wilayah Kabupaten Bogor begini, karena kan kemarin itu aku dapat info juga beberapa teman-teman yang ngurus KTP dengan Disdukcapil itu kan bisa datang ke Tangerang karena itu kejauhan kan, dan akhirnya ada info Kota Bogor udah bisa tuh. Nah, untuk Kabupaten Bogor sendiri itu kan belum ada, tapi untuk info pengurusan KTP biar mereka diurus seperti kayak di Kota Bogor, itu bisa datang langsung ke Disdukcapil. Dan 2 tahun yang lalu itu pernah audiensi juga ke Disdukcapil, tinggal mereka itu ingat nama ibu kandung ataupun saudara kandung yang ada di kartu keluarga itu. Nah, itu bisa dilacak, bisa diperbaiki lagi apakah mereka pengen bikin baru ataupun melanjutkan yang udah ada nicknya di kakak itu gitu. Jadi mungkin untuk PIC-nya bisa ke Karegi dulu untuk sementara, karena di Kabupaten Bogor saya pun bisa mendampingi untuk teman-teman ke Disdukcapil, cuman masih kolaborasi ke kota aja gitu. Jadi di Kabupaten Bogor bisa datang langsung ke Disdukcapilnya gitu. Enggak kok, sekarang sebenarnya Disdukcapil dari dulu pun udah terbuka, udah welcome terhadap komunitas ya. Jadi teman-teman trans yang ya sekarang jangan malu-malu lagi deh, minimal mereka punya identitas gitu aja. Karena apa? Karena biar bisa mengurus rekening, bisa mengurus BPJS kesehatan gitu. Jadi hak-hak dasar mereka dulu deh yang mereka harus dapatkan gitu. Iya, secara prosedur administrasi kayak gitu ya. Ya, kalau ngomongin KTP sebenarnya memang beberapa tahun yang lalu untuk Kabupaten Bogor itu memang sudah bisa ya. Tinggal datang ke kantor di Dukcapilnya. Mungkin buat teman-teman trans mereka
nggak punya waktu untuk datang ke sana. Nah sekarang itu sudah ada VIC-nya, adalah Yayasan Lekas yang diamanatkan kepada Kak Regi untuk mengumpulkan data terkait pembuatan KTP itu. Wah ini Kak Bunganya keluar, kita ambil nunggu ya, ambil nunggu Kak Bunga masuk lagi. Nah Kak Regi, kan Kak Regi tadi ini ya sebagai CBS di wilayah Kota Bogor. Tadi juga kita ngomongin tentang KTP. Nah, bagaimana sih Kak untuk teman-teman trans ini jika hasil tes HIV-nya itu positif dan dia tidak memiliki KTP, tapi dia pengen banget mengakses ARV itu gimana Kak? Karena kan nggak punya KTP. Itu gimana? Gimana sih? Ini putus-putus jadi nggak kedengaran. Kedengeran ya. Jadi gini, kalau ada teman-teman trans yang hasil tes HIV-nya positif, tapi dia mau melakukan pengobatan ARV, tapi dia tidak punya KTP-nya, apakah teman-teman dari Yayasan Lekas ataupun Kak Regi sendiri punya cara untuk membantu trans agar bisa pengobatan ARV? Itu paling seperti kayak kemarin dibuatkan dulu kali ya. Dibuatkan, harus dibuatkan dulu KTP. Kita bisa bantu kok. Jadi kita kemarin kan ya, seperti kemarin ada dampingan aku juga terkait dia tidak punya BPJS, dibantu juga sama ada CBS Plus Bu Ane namanya, nanti direkin ya. Bu Ane bisa iya bisa bantu BPJS, untuk soal KTP dan BPJS ya. Wah keren nih. Karena memang kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin KTP ini kan agak bukan rentan ya, tapi maksudnya agak kesulitan buat teman-teman trans ketika dia harus mengakses sesuatu, baik itu mengakses pengobatan ataupun mengakses pembuatan rekening ataupun yang lain. Dan untuk di wilayah Kota Bogor itu sekarang sudah bisa dibantu sama teman-teman di Lekas ya. Itu ya Kak Regi ya. Ya. Kak Bunga lagi di studio ya. Keren banget sih ruangannya. Oh iya, lagi di studio. Tadi nggak tahu. Dikira lagi di studio, soalnya keren banget ruangannya, ada pencahayaan gitu. Ini buat teman-teman yang ikut join, boleh loh nanya-nanya ke Bunga atau ke Regi, nanya di kolom komentar. Iya, dong, tadi ada ya, ajukan pertanyaan. Dari netizen. Wah, ya. Jawab sama iya ini aja tadi, ya. Tadi juga ada yang nanya loh, katanya. Tadi ada yang nanya nih, yang satu ada yang nanya ini katanya untuk apa sih? Untuk di Depok ya. Kalau di daerah Depok gimana Kakak? Itu apa ya? Maksudnya ini ya kali akses kali ya. Untuk di daerah Depok katanya. Untuk ada yang mau jawab? Tes. Ini kayaknya tes HIV deh. Akses tes HIV kayaknya. Ini ada @one_makeup Kota Bumi. Kalau masih ada boleh loh Kakak One Makeupnya bisa nanya lagi nih, maksudnya terkait akses HIV atau tapi kalau udah dibantu jawab tuh sama Arif_Maulana, katanya kalau di Depok bisa hubungi di KCBS TG. Ada lagi nih yang nanya Kak Rangga, katanya kekerasan apa aja ya Kak? Ini apa nih? Maksudnya nanya apa nih? Kekerasan apa aja ya Kak? Mungkin bentuknya kali ya? Iya. Bentuknya apa? Ya, tadi kan Kak Rangga. Iya Kak Bunga? Iya ya. Iya, boleh bantu jawab. Boleh. Oke, kalau untuk pertanyaan mungkin kekerasan ya. Itu banyak macamnya sih, banyak bentuknya, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, terus kekerasan psikis. Itu seperti kayak kalau di teman-teman trans kan banyak kayak dia disuruh nyebong tapi dia udah kelelahan atau apa gitu, dipaksa untuk nyebong nyari duit. Tapi si transnya itu merasa bahwa kalau misalnya makin dikerasin sama suaminya, itu dia masih merasa pewong. Nah itu jangan ada lagi kayak
apa kayak pemikiran kayak gitu, tapi bahwa itu masuk kekerasan psikis gitu. Istilahnya lu udah dirumpiin juga sama suami lu gitu, dan lu jangan diam aja gitu. Apa sih kerugiannya apa ya? Ya kan, kalaupun kita udah capek, udah badan kita udah nggak kuat untuk nyebong, untuk terima tamu, kita berhak menolak gitu ke suami kita bahwa gue udah capek gitu, dan itu pun udah jadi bentuk kekerasan psikis. Kalau untuk seksual seperti kayak suruh ngesong, ataupun kayak dia udah tahu status tapi dia nggak mau pakai pengaman atau kondom, itu bentuk kekerasan seksual juga. Ada pemaksaan dari si pasangan itu sendiri. Dan kalaupun untuk seksual itu kita idealnya itu harus ada konsen ya. Jadi ada kesepakatan dua belah pihak yang saling terbuka, saling menghargai seperti itu. Tapi kalau misalnya salah satunya tidak konsen, itu bisa jadi bentuk kekerasan seksual. Dan itu bisa dilakukan. Jadi dulu malah sering terjadi ya, kalau misalkan ada teman-teman trans yang dipaksa oleh pasangannya untuk nyebong, bahasa nyebong ya. Jadi itu dia akan ngerasa bahwa dia adalah diri sebagai perempuan seutuhnya gitu. Ya kan ya. Iya. Padahal tanpa mereka sadari bahwa itu adalah bentuk kekerasan ya, Kak Bunga ya. Iya. Dan mungkin aku nambahin sedikit, yang menjadi korban kekerasan itu bukan hanya saja kepada perempuan, ini khususnya kekerasan seksual ya. Jadi teman-teman transpuan dan laki-laki pun bisa menjadi korban kekerasan seksual ya, kayak gitu. Ini ada lagi nggak? Ini siapa nih yang nanya nih hadiahnya? Apa ya kakak? Oh itu jurinya tuh, itu juri dari juri hari ini nih. Dia nanya katanya hadiahnya hari ini apa, padahal dia tahu sendiri loh. Nah buat teman-teman nih yang lain yang mau nanya boleh banget nih. Ini waktu kita masih panjang ya Bunga ya, masih panjang waktu kita. Ini ada nih yang mau nanya nih. Siapa nih? Wah pertanyaannya banyak nih. Kakak, kalau misalnya kita mau meong, tapi tamu maksa tidak mau pakai kondom, itu bagaimana menanganinya, Kak? Kitanya dipaksa sampai bahas masalah bayaran segala. Ayo, siapa yang mau bantu jawab? Ini dari siapa nih? Dari Nabila Romesa. Iya. Bunga. Ya boleh. BCL, Bunga. Kak Regi apa aku yang mau menjawab? Boleh, mungkin Bunga jawab, nanti Kak Regi bisa tambahin. Oke. Maja. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk Nabela_Romesa, pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya kita harus punya posisi tawar sih terhadap si tamu itu. Jadi jangan sampai karena kita dibayar gede, bayarannya menggiurkan gitu, sampai kita mengabaikan apa yang menjadi konsekuensi kita gitu, menjadi hak untuk kita sehat, hak untuk kita tidak tertular penyakit menular gitu. Jadi kita harus punya posisi tawar sih. Tapi kalau misalnya susah banget si tamunya tetap ngeyel, kita bisa kasih pengetahuan bahwa menggunakan kondom itu tetap akan menjadi klimaks dan tetap puas gitu. Jadi ataupun kalau dulu itu saya pernah ikut pelatihan juga terkait bagaimana trik-trik untuk menggunakan kondom pada saat si tamu itu menolak gitu. Nah itu ada triknya, dan mungkin nggak bisa dibahas di sini karena harus ada alat peraganya ya, kayak kondomnya sama dia. Oh iya benar. Jadi ya kalau nggak salah dulu itu saya pernah jadi udah menaruh pengaman atau kondom di lidah kita itu. Jadi di ujungnya itu kan udah ditaruh di lidah kita. Jadi kita nggak ketahuan tuh pada saat temongnya itu minta untuk dioral, tanpa sepengetahuan tamu kita itu udah menggunakan kondom itu sendiri gitu. Itu ada triknya. Tapi kalau ada trik ya. Kalau mungkin si transnya itu udah terkapasitasi atau apa, mereka pasti punya posisi tawar kok untuk gue pengen sehat gitu, walaupun lu punya duit, tapi dengan duit lo segitu mengorbankan kesehatan gue,
lebih baik tolak aja gitu. Hmm. Karena kita tidak tahu Kalau sih itu iya kalau nggak balikan, karena gue nggak tahu lu itu beresiko atau enggak di sebelum main sama gue gitu. Jadi harus punya posisi tawar. tahu aku mak teman-teman TJ pada pinter loh mak kalau meong itu misalkan si temongnya nggak mau pakai candy tapi kita nggak harus main apa dimasukin pulsa atau gimana gitu ya mak ya misalkan triknya banyak kalau TJ itu pengalaman saya banyak. juga gitu. Apa kalau misalkan Kak Regi mau sharing nggak apa-apa, misalkan ada nggak sih pengalaman yang mungkin ini bisa bisa dilakukan oleh teman-teman tran yang masih di hotspot gitu, karena kayak tadi kata Bunga sebenarnya ada triks yang ketika si tamunya tidak mau pakai pengaman dan itu ada trik yang tanpa sepengetahuan tamunya itu ternyata mereka sudah dipasangkan dengan cara memasangkan pengamannya melalui mulut saat berarti itu pas lagi oral dong ya Bunga ya, pas lagi oral dong dipasangnya ya kalau yang dari mulut. Iya, jadi sekian menit sebelum oral itu kita udah memasukkan triknya ya, memasukkan si kondom itu di lidah kita. Mulut. Oh, di lidah. Ya, di lidah. Jadi nanti pas kita ngoral si pasangan kita, itu otomatis sendiri dia udah masuk gitu. Jadi dia tidak bisa mengelak lagi tuh untuk tidak menggunakan kondom gitu. Itu sih triknya, tapi emang bener dijelaskan Kak Regi bahwa masih banyak base itu pinter lah untuk putar etol temong ya, istilahnya untuk mengelabui lah gitu ya, untuk menolak itu banyak. Bisa aja kita hand job hanya pakai tangan. Oh iya. Kalaupun dia masih menolak gitu, lalu bayar lu berapa gitu. Tapi kalau untuk segini gitu, ya udah berarti lu cuman dapat servis gua sampai sini aja gitu. Jadi kita tidak boleh sekarang itu kita tidak boleh memaksakan kehendak si tamu gitu, karena kita juga punya kebutuhan khusus untuk kesehatan kita, karena kita lebih beresiko dari kebanyakan yang tidak menjajakan seks gitu ya. Kak Regi ada tambahan terkait trik-trik pemasangan alat pengaman saat ketika teman-teman ras mendapatkan tamu yang dia memaksa tidak mau menggunakan pengaman? Ada nggak Kak Regi? Selain pemakaian pakai mulut ya? Kadang-kadang ini gimana ya untuk nyeritainnya melong Nggak ada informasi. ya, Nggak apa Kak Regi kalau ya pengalaman aku pribadi gitu. Kalau misalnya temongnya nggak mau pakai candes, jadi misalkan kita mau ditempel Bu ceritanya, aku mah suka tangan ke belakang banyakin pelicin aja, jadi tumpah airnya di sini di tangan gitu, jadi dijepit. Oh berarti ada trik lain selain itu. Jadi nggak, kalau misalkan gini, kalau tadi trik yang kata Kak Regi pakai tangan ditaruh di belakang, ada apa juga? Aku sampai ngebayangin. Jadi itu juga, tapi itu tamu-tamu nggak marah atau nggak ketawa atau gimana sih? Aku masih agak bingung sih. Akan merasakan endul katanya gitu, kayak yang maskap kata temongnya, karena di sini di tangan tuh dipenuhin dengan pelicin. Oke, Gitu. aku paham. Harus sampai Ini apa sih ada yang nanya? Kak Bunga atau Kak Regi boleh dong dipraktekkan. Oh ini mah Abian Tanjung. Nanti kali ya kalau mau kayak pemasangan yang lain atau misalnya mempraktekkan edukasi itu mungkin kita nggak live-nya nggak begini. Kita mungkin talk show ya Bunga ya. Mungkin tolong Yayasan Lekas di ini ya. Tolong undang saya lagi. Iya. Oke siap. Mungkin nanti Yayasan Lekas harus dipertimbangkan nih untuk metode talk show biar kita lebih, jadi
nggak online gini ya, jadi kita bisa ketemu satu frame gitu kan, lebih lebih enak gitu ya ngobrolnya. Kalau kayak gini juga kan kadang-kadang internet saya yang down, atau internetnya Bunga, atau internetnya Regi gitu. Apa nih? gitu. Ada ini Aulia Padrin Kaabian aku rindu, oi. Apa nih Aulia Aulia Kaabian aku rindu, oi. Ini gimana, mau jawab apa enggak? Nggak usah ya. Kak Biar Aulia, nggak kangen kah sama aku juga? kau oh ya Allah, ini Aul. Iya iya Aul. Aul sehat-sehat ya Aul. Oke. Ini kamu nggak atau Regi, aku mau nanya sebagai kalian kan sebagai trans gitu. Ada dong, apalagi pekerjaan kalian ini ada pekerjaan yang sangat mulia, mengemban amanat gitu kan. Nah, ada nggak sih pencapaian hidup kalian itu, atau kalian punya goal hidup kalian seperti apa? Apakah goal hidup kalian itu sudah tercapai atau belum? Boleh nggak sih aku nanya ini? Boleh ya? Boleh kakak. Oke, dari Bunga coba. Ya kalau kalau aku ditanya goals atau kesuksesan aku ya, untuk selama ini sih aku merasa goals itu udah tercapai ya, apalagi kayak untuk mendampingi teman-teman trans gitu. Goalsnya apa ya? Dari 2018 sampai sekarang masih dipercaya sebagai pendamping trans gitu ya. Ada beberapa teman-teman trans yang akhirnya mereka bisa mandiri untuk kelayanan seperti itu udah bentuk goals aku gitu. Akhirnya mereka udah punya kesadaran, udah bisa mandiri, udah berdaya gitu. Tidak harus lagi didampingi sama petugas komunitasnya gitu. Jadi itulah goals yang sebenarnya memandirikan kelompok dampingan kita agar mereka berdaya dan mereka mau mengakses hak mereka terkait hak kesehatan ataupun hak lainnya gitu. Jadi buat teman-teman sih, kalau sekarang udah banyak media yang di-up gitu. Informasi pun udah sangat jelas di mana-mana, udah bisa mudah diakses gitu. Jadi yang nggak ada alasan lagi sih untuk teman-teman yang kayak, kalaupun emang sih di beberapa daerah itu permasalahan teman-teman trans itu pasti berbeda-beda ya, struggle-nya pasti berbeda-beda, tapi dengan akses yang semakin mudah sekarang itu, ada media sosial, bisa kenalan di Facebook, IG gitu kan, manfaatkanlah itu gitu, manfaatkan agar bisa mendapatkan informasi yang sangat valid gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan dan memudahkan teman-teman untuk mengakses hak-hak dasar teman-teman gitu. Jadi kalau ditanya kesuksesan sih, manusia tidak ada cukupnya ya, tapi melihat teman-teman yang sudah mandiri itu bentuk kepuasan tersendiri, dan in my heart gitu, nggak bisa diungkapkan gitu kan. Iya. Ya, di dalam hati kita itu udah, oh ya, gue udah menyelamatkan orang nih, walaupun misalnya dia entah putus obat atau apa, tapi selama kita berhasil membawa mereka untuk mau berobat gitu, ataupun yang LFU misalnya, yang dia tidak mau mengkonsumsi ARV lagi, akhirnya dia mau lagi, itu bentuk pencapaian sih menurut aku. Dan itu sudah dilakukan sama Bunga ya. Udah banget. Keren. Nah, kalau untuk Kak Regi, goals dalam hidup atau pencapaian? Kak Regi. Kalau aku pribadi ya hampir sama juga sih ya. Sekarang tuh dampingan aku udah mulai membiasakan untuk mandiri, seperti kalau mau tes itu kalau nggak harus buat lagi. Ya aku selama ini ya banget gitu ya untuk untuk dampingan aku yang namanya wajib satu itu perlu. Misalkan mau tes
tahu. Dan untuk progres aku sampai mendampingi teman yang lagi stop sampai di bawah pinggir, dan pada akhirnya dia tidak punya KTP dan BPJS. Alhamdulillah sampai dia kita kesana kemari sampai bikinkan. Terus udah itu satu hari kita bawa ke UGD, terus besoknya meninggal. Tapi alhamdulillah sih sampai udah di waktu rumah di Oke. Suaranya kurang, suaranya Kak Regi hilang. Suaranya Kak Regi hilang, suaranya hilang. Oke. Udah bagus sih sekarang deh. jaringan. Iya. Jaringannya Kakak Lutfi. Ini kita punya waktu berapa menit lagi nih? Bentar lagi sih, sekitar 4 menit lagi. Aku mau ini dong. Ini kan nih biar teman-teman yang ikut join di sini biar tahu bahwa Bunga dan Kak Regi ini adalah mereka tuh pernah mengikuti Miss gitu kan ya. Bener ya Kak Bunga ya? Nah, gini dong, biasanya kalau itu kan suka ini ya, apa sih namanya, kayak mempromokan gitu, mempromokan suatu produk atau apa. Nah sekarang aku pengen dong kayak mengulang lagi, mendengar Bunga mempromokan, tapi ini promonya adalah ajakan teman-teman untuk tes HIV. Gimana, boleh? Boleh ya, biar seru aja sih kita. Boleh. Oke, kalau gitu pasti seneng banget ya kalau Bunga ya. Oh ya gitu, dari Bunga dulu deh. Dari Bunga dulu. Halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Bunga Mukherjee dari Sentuh. Jadi untuk teman-teman yang mau akses kesehatan, khususnya untuk tes HIV, IMS, TB atau dulunya dipanggil TBC gitu ya, ataupun mau tahu informasi kesehatan lainnya, misalnya kayak hormonal treatment ataupun vaksin gitu ya, yang sekarang kan lagi marak vaksin ya, teman-teman bisa menghubungi aku, bisa via DM di aku, ataupun bisa minta kontak di IG-nya Yayasan Lekas. Pokoknya hubungi aku secepatnya, nanti dijamin teman-teman bisa mengakses dengan mudah. Ditunggu ya. Wow, keren. Ayo Kak Regi, lanjut. Ya halo buat teman-teman semuanya, buat teman-teman TG dimanapun berada. Kalau misalkan ada yang mau tes ke HIV boleh DM IG saya atau tapi kontak WA. Apalagi aku mah kalau lagi kalau ngebreak gitu. Oh gitu ya. Tapi mungkin memang beda semua orang tidak akan sama cara mempromosikannya. Tapi semuanya keren. Aku terima kasih buat Bunga dan Regi yang sudah mau hadir dan sudah mau bergabung di kegiatannya IG Live-nya Yayasan Lekas untuk membahas, ngobrol bareng santai dengan kalian. Ini sangat luar biasa sekali, dan ini juga membuat pembelajaran baru buat aku dan mungkin buat teman-teman di luar sana juga. Nah, buat kalian yang ikut join di sini atau buat teman-teman yang ikut join di acaranya kegiatan IG Live-nya Yayasan Lekas yang belum follow Instagram kita, Cila, bisa kalian langsung follow aja Instagramnya Bunga dan Regi. Nah, di swipe up ya, swipe up gitu. Dan juga jangan lupa juga follow juga aku, dan yang paling penting adalah follow juga Instagramnya Yayasan Lekas, dan bisa mencari informasi terkait kesehatan seksual dan kesehatan HIV/AIDS melalui Instagramnya Yayasan Lekas. Dan terima kasih Bunga dan terima kasih Regi. Saya mohon pamit, dan
Kita mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh ya, untuk yang menang mungkin ya, ini Ubi bisa komen gak sih si Ubi? Ubi masih nonton nggak? Bentar ya, Ubi bisa komen di dalam komentar, kolom komentar. Ubi. Kayaknya Kak Ubinya ada ini. Tapi aku sudah mencatat yang memberikan pertanyaan dan sudah dijawab adalah pemenangnya untuk hari ini Nabila underscore Romesa yang berhak mendapatkan handuk serbaguna. Ya, handuk serbaguna. Nih, congret. Oke tuh, Bihehuno apa Beb katanya. Ubi yang mendapatkan handuk serbaguna itu adalah Nabila underscore Romesa. Nanti tinggal disiapkan aja ya untuk untuk Nabila bisa DM kita. Yang menangnya Nabila underscore Romesa. Nanti untuk Nabila bisa DM atau nanti aku bisa DM juga ke Romesa untuk memberikan itunya dan metode pengambilannya ya, pengambilan hadiahnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bunga dan Regi yang sudah hadir di kegiatannya IG Lab. Terima kasih, silakan live. Terima kasih. Live ya.